Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat serta karunia kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Auditing 1. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 2. Untuk memenuhi tugas UTS saya di semester 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan audit independen. Bagaimana itu laporan audit independen? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan independen dari PT United Tractors, di mana di sini saya akan menjelaskan yang pertama sejarah PT United Tractors, yang kedua yaitu laporan audit independen PT United Tractors. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan audit. Sedikit tentang laporan audit penjelasannya. Laporan audit terbagi menjadi dua, yaitu laporan audit standar atau laporan audit baku, dan yang kedua ada laporan audit tidak baku. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama laporan audit baku, yaitu laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa syarat. Fungsinya yang pertama mengadakan komunikasi antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, sifat dan batasan dalam penugasannya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara auditor dengan pihak manajemen. Di sini ada unsur pokok laporan audit dalam bentuk standar atau bentuk baku. Yang pertama ada judul, pihak yang dituju, yang ketiga ada paragraf pendahuluan, yang keempat ada paragraf luas pemeriksaan, yang kelima ada paragraf pernyataan pendapat, yang keenam ada tanda tangan, nama auditor, nomor registrasi, dan yang terakhir ada tanggal laporan audit. Di sini paragraf pendahuluan terdiri dari yang pertama ada jenis jasa yang diberikan atau audit, yang kedua yaitu objek audit yang berupa laporan keuangan, nama perusahaan yang diaudit, tanggal laporan keuangan. Yang ketiga ada perbedaan tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang kedua ada paragraf luas pemeriksaan, di mana audit telah usai dengan SABU, memuat keyakinan laporan bahwa hasil auditnya telah memberikan dasar yang memadai terhadap laporan pendapatnya. Yang terakhir di sini ada paragraf pernyataan pendapat, yaitu pertanyaan bahwa laporan keuangan wajar dalam seluruh aspek yang material. Yang kedua ada memuat informasi tentang posisi keuangan pada tanggal neraca saldo dan hasil operasi dan aliran kas periode tersebut. Dan yang terakhir, pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PABU. Di sini yang kedua ada laporan audit tidak baku. Laporan audit yang tidak berisi pendapat wajar tanpa syarat. Penyebabnya dikeluarkannya laporan audit tidak baku ini itu yang pertama, auditor ingin menekankan sesuatu hal dalam laporan. Yang kedua, luas dan lingkup audit dibatasi. Yang ketiga, ada auditor tidak dapat memperoleh bukti-bukti. Yang keempat, ada laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan PABU. Yang kelima, ada penerapan prinsip akuntansi tidak konsisten. Yang keenam, adanya ketidakpastian yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah auditor tidak independen. Di sini tanggung jawab auditor. Di sini ada tanggung jawab auditor.
auditor, yaitu yang pertama, tanggung jawab auditor hanya sebatas pada pemberian pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor timbul jika auditor gagal menemukan kekeliruan, ketidakberesan, atau kecurangan karena kelalaiannya mematuhi norma-norma atau SABU. Di sini ada tanggung jawab hukum seorang auditor, yaitu yang pertama tanggung jawab akibat pelanggaran kontrak, tanggung jawab atas kelalaiannya, tanggung jawab atas kecurangan yang dilakukan, tanggung jawab terhadap ketentuan bursa efek, tanggung jawab menentukan kekeliruan dan ketidakberesan, tanggung jawab untuk menemukan unsur pelanggaran hukum, dan yang terakhir tanggung jawab menginformasikan kelangsungan hidup klien. Mari kita masuk pada materi selanjutnya. Itu materi yang pertama yaitu sejarah dari PT United Tractors Tbk. PT United Tractors Tbk atau perseroan didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober tahun 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works. Berdasarkan akta pendirian nomor 69 di hadapan Jojo Mulyadi, SH, akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor YA5/34/8 tanggal 6 Februari 1973 dan diumumkan dalam lembaran berita negara nomor 31 tambahan nomor 281 tanggal 17 April tahun 1973. Anggaran dasar perseroan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan anggaran dasar terakhir terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 April tahun 2019 yang dibuat di hadapan Jos Dima Satria, Sarjana Hukum MKN, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pemberitahuan penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 Mei tahun 2019 nomor AHU 0024-570 AH 0102 tahun 2019 dan nomor HUAH 0103-0236-212. Sini ada penawaran umum efek perseroan. Pada tahun 1989, perseroan melalui penawaran umum perdana menawarkan 2,7 juta lembar sahamnya kepada masyarakat dengan nilai nominal 1.000 nilai penuh per lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp7.250 nilai penuh per lembar saham di Bursa Efek Indonesia. Pada bulan April tahun 2000, perseroan membagikan saham bonus sebanyak 248,4 juta lembar saham, di mana setiap pemilik 5 lembar saham menerima 9 lembar saham baru yang berasal dari kapitalisasi selisih penilaian kembali aset tetap. Pada bulan Juli tahun 2000, perseroan melakukan yang pertama, pemecahan saham dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi nilai nominal 250 per saham. Dengan adanya pemecahan ini, jumlah lembar saham meningkat dari 386.400.000 lembar saham menjadi 1.545.600.000 lembar saham. Peningkatan modal dasar dari 500 juta lembar saham atau sejumlah 500 miliar menjadi 6 miliar lembar saham atau sejumlah 1.500 miliar. Dan yang terakhir, program opsi kepemilikan saham oleh karyawan.
bagian kedua ini saya akan menampilkan mengenai laporan audit independen dari PT United Tractors. Di sini ada surat pernyataan direksi di mana kami yang bertanda tangan di bawah ini FXL Kesuma, alamat kantor Jalan Raya Bekasi, kilometer 22 Cakung, Jakarta Timur. Di sini yang bertanda tangan di sini yaitu Presiden Direktur beserta direksi. Di sini kami bertanggung jawab atas penggunaan dan penyuntingan laporan keuangan. Di sini ada suratnya, surat pernyataan dari direksinya. Nah, di sini laporan audit independen kepada para pemegang saham PT United Tractors. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT United Tractors dan entitas anaknya terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember tahun 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting dan informasi penjelasan lainnya. Di sini ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian. Ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengembalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan. Sini ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasi ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan laporan audit keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih tergantung pada ketimbangan auditor, termasuk penilaian dan risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tetap sesuai dengan konsolidasinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Di sini ada opini. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT United Tractors dan entitas anaknya tanggal 31 Desember tahun 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jakarta, 19 Februari tahun 2021. Surat izin praktek akuntansi publik. Nah, di sini ada contoh
dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Selain itu, di sisi sebelah kanan juga terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. Di sini kemudian ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Di sini ada ekuitas, laporan ekuitas. Dan yang di sini yang terakhir ada laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan datangnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.